semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis. Baik, apa tadi? Macam-macam najis. Baik. Kenapa sih kita perlu belajar materi ini? Kenapa sih kita perlu belajar najis? Karena apa? Karena najis itu sangat berhubungan erat dengan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita nanti ibadahnya itu sah atau tidak. Baik, berarti sebenarnya najis itu apa? Najis menurut bahasa adalah kotoran. Baik, najis itu menurut bahasa adalah kotoran, dan kemudian kalau menurut istilah adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat atau ibadah, begitu ya. Berarti najis itu tadi apa? Menurut bahasa adalah kotoran, tapi menurut istilah adalah sesuatu yang menghalangi sahnya tidaknya ibadah atau sholat. Terus kemudian najis itu menurut ulama fikih itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda itu ada berapa? Berarti najis itu dibagi menjadi 3. Oke, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis ringan, yang kedua ada najis sedang, yang ketiga ada najis berat. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, najis ringan atau sebutan lainnya adalah mukhaffafah. Oke. Najis ringan atau mukhaffafah adalah najis yang cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air saja. Contohnya seperti apa najis ringan itu? Najis ringan itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan hanya minum air ASI Jadi ketika dia udah makan selain ASI, dia termasuknya najis sedang. Jadi hanya bayi laki-laki kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI. Nah, itu najis ringan. Nah, ketika kita menemukan najis itu, cara membersihkannya bagaimana? Itu dengan membersihkan air ya, membersihkan air saja gitu. Oke. Terus kemudian ada yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Najis sedang atau mutawasitoh adalah najis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu sebenarnya sangat familiar sekali dengan najis mutawasitoh ini karena kita sering menjumpainya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ada darah, ada nanah, ada kotoran hewan ataupun manusia. Terus kemudian itu ya, atau muntahan seperti itu, bangkai. Nah, itu adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Tentu saja yang pertama kita ambil dulu bentuknya. Misalkan dia ada bentuknya,
gitu. Misalnya kotoran ayam, itu dia ada bentuknya. Ketika ada bentuknya, kita ambil dulu, bersihkan dulu. Nah, setelah sudah bersih, maka kita siram memakai air sampai hilang 3 zat. Yang pertama adalah bentuknya, baunya, sama rasanya. Jadi ketika 3 zat itu sudah hilang, maka sudah dikatakan suci. Begitu cara mensucikannya. Nah, kemudian yang ketiga ada najis berat. Yang ketiga adalah ada najis berat atau mughalladah. Nah, najis berat atau mughalladah ini karena dia najis berat, jadi cara mensucikannya pun tidak sekedarnya saja ya, tetapi harus dengan menggunakan 7 siraman, dan salah satu siraman itu harus dicampur dengan tanah. Contohnya seperti apa? Ada babi, ada anjing, atau air liur anjing. Jadi ketika kita nih misalkan digigit anjing, terus kita kena air liurnya gitu ya, berarti kita harus menyiramnya selama 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti apa? Nah, ketika nih ya, ini contoh mensucikannya. Semisal kita mulai dari yang najis ringan ya, najis ringan atau mukhafafah. Nah, misal di sini kita terkena najis ringan atau mukhafafah, maka kita mensucikannya hanya dipercikan air saja ya. Gitu. Kita tinggal dibersihkan air saja. Nah, dipercikan air saja ya, gitu. Nah, kita hanya tinggal dibersihkan air saja. Nah, ketika kita terkena najis sedang atau mutawasitoh, misalkan nih, ini kita terkena najis mutawasitoh. Nah, ini ada bentuknya. Jadi yang pertama kita hilangkan dulu bentuknya. Ya, kita hilangkan bentuknya. Kemudian kita siram menggunakan air sampai bersih, sampai hilang bentuknya, warnanya, dan rasanya, baunya. Bentuk, rasa, dan baunya. Oke ya. Kita harus memastikan di sini sudah tidak ada bentuknya, kemudian juga sudah tidak bau kotoran, ya, seperti itu. Kalau sudah tidak bau kotoran, otomatis dia insya Allah sudah suci. Yang ketiga adalah najis mughalladah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Sama ya. Ketika kita terkena najis mughalladah, ini misalkan tangannya ini terkena najis mughalladah. Oke, maka kita hilangkan dulu bentuknya. Ketika kita menghilangkan bentuk najisnya, jangan sampai tangan yang satu kita juga terkena ya. Kalau kita terkena sama-sama dua-duanya kena najis ya, jadi kita harus pakai tisu, boleh pakai daun atau kertas, yang penting tangan kita juga jangan sampai terkena. Oke, sekarang kita hilangkan dulu najisnya. Nah, setelah itu kita campur, kita siram ya. Kita harus menyiapkan tanah, anggaplah ini tanah, kita campur air beserta tanahnya. Oke, air beserta ini misalkan tanah, kita campur air beserta tanah, kemudian kita siramkan pada siraman pertama. Ya, sekali siram. Nah, tanah yang bercampur tanah ini, air yang bercampur tanah ini bisa disiramkan pada awal siraman, tengah, atau terakhir gitu ya.
Nah, ini tadi baru satu siraman. Kita lanjut. Kita siram sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 7 siraman. Dan yang pertama tadi adalah dengan dicampurkan tanah. Nah, kenapa ibu memilih tanah yang bercampur air tadi di awal? Karena ketika nanti ibu memilih di akhir, yang tangannya udah bersih jadi kena tanah, walaupun itu suci cuma jadi kotor kena tanah. Jadi kenapa ibu memilih yang awal? Karena setelah terkena tanah bisa disiram lagi gitu, jadi tetap bersih tangannya. Oke, begitu ya cara mensucikan najis. Oke, begitu ya. Jadi ada 3 najis itu. Kita rangkum seluruh penjelasan semua ini. Yang pertama tadi ada najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua ada najis sedang atau wasithah. Yang ketiga adalah najis berat atau mughaladhah. Nah, contohnya najis ringan adalah tadi apa? Air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI. Baik. Kemudian yang kedua ada najis mutawasithah, najis sedang. Nah, najis sedang ini adalah najis yang cara mencucikannya dengan dibersihkan, kemudian disiram sampai hilang 3 hal, baunya, rasanya, bentuknya. Oke. Terus kemudian tadi contohnya apa? Ada nanah, ada darah, ada kotoran manusia atau hewan, muntahan gitu ya, bangkai. Terus kemudian yang ketiga ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang besar. Jadi cara mensucikannya adalah dengan menyiram selama 7 kali dan salah satu siramannya dicampur menggunakan tanah. Nah, begitu ya. Kenapa kita itu perlu sekali belajar najis? Karena itu sangat berhubungan dengan sah tidaknya kita beribadah. Oke, coba bayangkan ketika kita sudah berlelah-lelah dalam beribadah, tapi ternyata kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisi najis di sekitar kita dan kemudian menjadikan salat atau ibadah kita tidak sah, maka sangat disayangkan sekali. Maka perlunya kita belajar najis itu untuk agar ibadah kita itu lebih baik lagi gitu. Agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah dan sah gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan macam-macam najis hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.